Waalaikumsalam. Gimana Mas? Sebelumnya saya minta izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Romandoni dari kelas 10 listrik, dan ini teman saya Rasya dari kelas 10 listrik juga. Di sini saya minta izin untuk mewawancari Bapak tentang pemilu. Siap. Bapak bisa menjawab pertanyaan dari saya ya? Sawah ya kalau Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang pemilu? pemilu kan pemilihan umum ya, itu tidak umum. Pemilu itu nanti setiap warga masyarakat memilih wakilnya bisa gubernur, bisa bupati, seperti itu. Kalau di tingkat desa itu pilkades itu, tapi kalau pemilu itu intinya lebih luas. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, pernahkah Anda mengikuti pemilu? Sudah. Saya dari dulu ya, setelah 17 tahun kan pasti. Pertanyaan yang ketiga, pemilu apa saja yang pernah Anda ikuti? Saya pernah ikut pemilu presiden, pemilu DPR, anggota dewan, pemilu bupati, gubernur. Ternyata saya sudah ikut semua. Oh, ini Bang. Yang keempat, tahun ini akan ada pemilu apa saja? Tahun ini ya, kemarin sudah kita laksanakan pemilu presiden sudah kan. Ya. Tahun ini terutama di yang serentak itu pemilihan bupati dan pemilihan gubernur. Pertanyaan yang kelima, apakah nama Anda sudah terdaftar jadi pemilih? Sudah. Pertanyaan yang keenam, dari mana Anda mendapat informasi mengenai pemilu? Saya dari BPK ya, tingkat desa itu biasanya memberikan informasi ke Pertanyaan yang ketujuh, di mana Anda mengikuti pemilu suara? di tempat saya di desa saya. Nomor 8, apakah Anda tahu tentang lembaga KPU? KPU itu lembaga yang mengurusi pemilu. Misalnya di kabupaten. Yang kesembilan, apakah Anda tahu siapa yang bertugas menjadi panitia pemungutan suara? Tahu. Yang ke-10, bagaimana menurut Anda mengenai pemilu yang terjadi di Indonesia? Pemilu yang Indonesia saya kira sudah baik ya, karena itu kan langsung ya, dan semuanya orang bisa mengikuti dan lebih transparan. Wawancaranya sudah selesai Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Ridwan Aditya dari kelas 10 listrik. Saya akan mempresentasikan atau mewawancarai tugas demokrasi dengan narasumber Bu Zulaihah. Bisa perkenalkan diri? Ya, saya Zulaiha, saya guru sejarah dari SMK Negeri 1 Sukoharjo. Saya di sini akan mewawancarai Bu Zulaihah. Apa yang Anda ketahui tentang pemilu? Pemilu itu adalah pemilihan umum yang biasa dilaksanakan di Indonesia, bisa 5 tahun sekali, entah itu pemilu presiden, gubernur, kemudian bupati. Selanjutnya, pernahkah Ibu pernah mengikuti pemilu? Oh, pernah. Semenjak umur 17 tahun ke atas, Bu Zul sudah pernah mengikuti pemilu dari pemilihan presiden, gubernur, bupati, DPR, DPRD, itu sudah pernah. Selanjutnya, pemilu apa saja yang pernah Anda ikuti? Nah, itu tadi saya sudah jelaskan. Oh. Jadi pemilu yang sudah saya ikuti selama ini ada gubernur, pemilihan gubernur, presiden wapres, kemudian bupati dan wakil, DPR, DPRD. Selanjutnya, tahun ini akan ada pemilu apa saja? Untuk tahun ini karena saya tempat tinggalnya di Banjarnegara, Jawa Tengah, Ya. di kabupaten saya ada pemilihan bupati dan wakil bupati, dan di Jawa Tengah ada pemilihan gubernur. Selanjutnya, apakah nama Anda sudah terdaftar jadi pemilih? Oh, sudah terdaftar. Selanjutnya, dari mana Anda mendapat informasi mengenai pemilu?
Oh, informasi pemilu yang pertama itu banyak sekali informasi saya dapatkan dari sosial media, dari berita di televisi, kemudian dari pemerintah desa juga, karena kebetulan dari pemerintah desa ada yang namanya panitia pemilu. Itu mendata saya menjadi DPT. DPT itu adalah dan data tetap pemilih. Selanjutnya, di mana Anda mengikuti pemilihan suara? Oh, pemilihan suara biasanya itu kalau di desa ada yang namanya TPS, tempat pemungutan suara. Biasanya sesuai dengan domisili. Ya. Selanjutnya, apakah Anda tahu tentang lembaga KPU? Lembaga KPU, KPU itu Komisi Pemilihan Umum. Itu lembaga dari pemerintah pusat yang khusus tugasnya itu adalah tentang menyelenggarakan pemilu, baik dari tingkat dari pusat, dari presiden, dari gubernur, bupati, itu semuanya DPR, DPRD, DPD, itu semuanya KPU yang menangani. Ya. Selanjutnya, apakah Anda tahu siapa yang bertugas menjadi panitia pemungutan suara? Oh, biasanya kalau di desa saya itu ada yang namanya KPPS. Ya. KPPS itu biasanya bertugas di hari hanya langsung di pemungutan suara, itu sekitar ada 15 atau 20 orang. Ya. Masing-masing punya tugas tersendiri. Ada yang tugasnya jadi pencatat DPT, kemudian ada yang bagian pengawas bilik, bagian celup tinta, kemudian pendataan, perhitungan suara gitu. Terus kadang ditambahi lagi ada di TPS itu ada pengawas. Ya. Pengawas pemungutan Selanjutnya suara. yang terakhir, bagaimana menurut Anda mengenai pemilu yang terjadi di Indonesia? Pemilu yang terjadi di Indonesia menurut saya dari cerita sebelum dari era Soekarno sampai sekarang sudah bagus karena sudah jujur dan adil, dan ditambah pemilihannya adalah langsung. Rakyat itu milih langsung tanpa adanya otoritas dari orang tertentu, misalkan pemerintahnya otoriter, oh kamu harus milih A, harus milih B, itu enggak. Sekarang sudah diserahkan kepada rakyat, pilihannya rakyat apa, ya tinggal pilih siapa calonnya, seperti itu. Jadi pemilu di Indonesia itu sudah bagus. Sekian, terima kasih Bu. Iya. Itu tadi dari wawancara kami dengan kelompok Adam dan Jaka dengan narasumber Bu Zulaihah dengan mengajar mapel sejarah. Sekian, terima kasih dari narasumber atas informasi yang telah diberikan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit Kurniawan dari kelas 10 listrik. Di sini saya akan mewawancarai kakak. Apakah kakak bersedia? Siap, saya bersedia. Silakan yang bertanya apa? Sebelum itu, silakan kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Puspita Dewi. Saya dari kelas 11 akuntansi 1. Baik, apa yang Anda ketahui tentang pemilu? Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara. Pernahkah Anda mengikuti pemilu? Pernah? Pemilu apa saja yang pernah Anda ikuti? Pemilihan umum kepresidenan Tahun ini akan ada pemilu apa saja? dari bupati dan gubernur. Apakah nama Anda sudah terdaftar jadi pemilih? Sudah? Dari mana Anda mendapat informasi mengenai pemilu? Dari desa, berita dan media sosial. Di mana Anda mengikuti pemilihan suara? Di balai desa. Apakah Anda tahu tentang lembaga KPU? Lembaga KPU adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi pemilihan umum. Apakah Anda tahu siapa yang bertugas menjadi panitia pemungutan suara? KPU atau KIP. Bagaimana menurut Anda mengenai pemilu yang terjadi di Indonesia? Mungkin cukup baik dan juga tertib. Baik, itu saja wawancara pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya mau mengetahui umur Bapak? Apa
saya jadi Dukuh Dewa RT 4 RW 1 Desa Sibojong, Kecamatan Sibojong, Kabupaten Mojokerto. Baiklah, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Wah, Maaf, boleh minta waktunya sebentar untuk ya, wawancara? ya, ya. Ini pertanyaannya wawancara tentang pemilu ya, Pak. Apa yang Anda ketahui tentang pemilu? Pemilu ikut pemilihan umum untuk memilih pimpinan pada masing-masing daerah ataupun Pernahkah Anda mengikuti pemilu? ada 2 kali. Pemilu apa saja yang pernah Anda ikuti? Untuk yang pertama kali adalah pemilihan gubernur, yang kedua pemilihan presiden, dan yang nanti akan datang pemilihan gubernur dan bupati. Tahun ini apa pemilu apa saja? Kalau tahun ini yang sudah ada pemilihan presiden dan bupati, dan untuk yang nanti akan datang pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Apakah nama Anda sudah terdaftar pemilu? Sudah saya cek ternyata sudah terdaftar. Dari mana Anda mendapat informasi mengenai pemilu? Melalui media sosial dan melalui YouTube ataupun artikel-artikel yang ada Di mana Anda mengikuti pemilihan suara? di daerah saya, di TPS ya, dekat rumah saya. Apakah Anda tahu tentang lembaga KPU? Saya tahu Apakah Anda tahu siapa yang bertugas menjadi panitia pemungutan suara? kalau saya panitia pemungutan suara ya RPS. Bagaimana menurut Anda mengenai pemilu yang terjadi di Indonesia? Saya biasa berdiskusi sesuai dengan peraturan yang ada, jadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ya, ada perlu apa ini? Saya meminta waktunya untuk menjawab soal-soal pertanyaan tentang pemilu. Boleh. Dari kelas mana ini? 10 TK, Pak. Oh iya, silakan. Saya mulai, Pak. Ya. Nomor 1, apa yang Anda ketahui tentang pemilu? Pemilihan umum itu prosesi demokrasi di negara kita untuk memilih anggota-anggota dewan, memilih presiden juga, memilih gubernur juga, bahkan memilih bupati juga masuk dalam lingkup pemilu ini. Lanjut nomor 2 ya, Pak. Apakah Anda mengikuti pemilu? Mengikuti pemilu sudah berkali-kali ya, sudah sering. Nomor 3, pemilu apa saja yang pernah Anda ikuti? Yang pernah diikuti pemilu memilih presiden secara langsung sudah, pemilu untuk memilih calon-calon anggota DPR, lalu yang besok ini mau diadakan sebentar lagi ada pilkada untuk memilih gubernur sama bupati. Tahun ini akan ada pemilu apa saja? Wah, ada 3 itu berarti pemilu untuk presiden, untuk gubernur, sama untuk bupati ada 3. Ini bentar lagi November. Akhir kayaknya ini untuk pencoblosan Dari mana Anda mendapat informasi mengenai pemilu? Informasinya langsung dari sosial media banyak, di Instagram itu di Reels, lalu di YouTube juga banyak, di TikTok juga, kebanyakan dari sosial media sih, selain dari obrolan sama teman-teman. Apakah nama Anda sudah terdaftar jadi pemilih? Nama sudah valid, sudah terdaftar, sudah ada undangannya ke rumah untuk melakukan pencoblosan dari desa. Di mana Anda mengikuti pemilihan suara? Nah, nanti pemilihan suaranya saya di domisili saya di Banjarnegara. Nanti TPS-nya saya ikut di Karangkobar, tepatnya sebelah SD Purwodadi 2. Apakah Anda tahu tentang lembaga KPU? Lembaga KPU itu yang menyelenggarakan pemilu ini, komite pemilihan ini.
Apakah Anda tahu siapa yang bertugas menjadi panitia pemungutan suara? Nah, yang elemen-elemen yang menjadi panitia pemungutan suara itu namanya KPPS kan. Itu singkatannya kelompok kerja pemungutan suara kalau nggak salah ya. Nanti coba dicari guys. Bagaimana menurut Anda mengenai pemilu yang terjadi di Indonesia? Pemilu sudah bagus sekali di Indonesia sih. KPPS juga sudah melaksanakan tugasnya di setiap TPS dengan baik. Bahkan kita bisa mengakses scanan dari berita acara secara online pun kita bisa akses. Jadi sudah terbuka sekali, bagus. Terima kasih Pak Abdul. Sama-sama ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya meminta waktunya untuk mewawancarai tugas P5 tentang pemilu? Ya, silakan. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang pemilu? Pemilu setahu saya adalah pemilihan untuk memilih kepala daerah, presiden, maupun bupati. Pertanyaan kedua, pernahkah Anda mengikuti pemilu? Saya sudah pernah mungkin 2 atau 3 kali. Oke, pemilu apa saja yang pernah Anda ikuti? Pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan presiden. Pertanyaan keempat, tahun ini akan ada pemilu apa saja? Setahu saya yang sudah ada pemilihan presiden wakil presiden, dan nanti yang akan datang setelah pemilihan bupati dan gubernur. Baik, pertanyaan kelima, apakah nama Anda sudah terdaftar jadi pemilu? Saya sudah cek di web KPU, sudah terdaftar. Pertanyaan keenam, dari mana Anda mendapat informasi mengenai pemilu? Dari sosial media dan informasi melalui teman-teman dan warga sekitar. Pertanyaan ketujuh, di mana Anda mengikuti pemilihan suara? Pemilihan suara dilaksanakan di TPS terdekat di daerah desa. Pertanyaan kedelapan, apakah Anda tahu tentang lembaga KPU? KPU adalah Komisi Pemilihan Umum yang menyelenggarakan pemilihan umum di negara ini. Pertanyaan ke-9, apakah Anda tahu siapa yang bertugas menjadi panitia pemungutan suara? Setahu saya yang menjadi panitia adalah anggota KPPS yang sudah ditunjuk dan dilantik oleh KPU. Pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Anda mengenai pemilu yang terjadi di Indonesia? Menurut saya pemilu yang ada di Indonesia sudah sangat baik, sudah sesuai aturan yang berlaku. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan asas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa Mbak? Maaf Pak, mau minta waktunya sebentar untuk mewawancarai tentang pemilu. Boleh ya, silakan. Saya akan memberi pertanyaan-pertanyaan untuk Bapak ya Pak. Ya, monggo. Apa yang Anda ketahui tentang pemilu? Pemilu itu pemilihan umum ya. Jadi untuk memilih wakil-wakil kita di DPR atau memilih presiden ya, itu pemilu kan. Oh, nggih. Pernahkah Anda mengikuti pemilu? Pernah, sudah berkali-kali, sudah sering untuk melakukan pemilu sudah. Baik Pak. Pemilu apa saja yang pernah Anda ikuti? Pemilu memilih presiden sudah, memilih wakil-wakil di DPR sudah, memilih gubernur, memilih bupati juga sudah. Tahun ini akan ada pemilu apa saja Pak? Oh, tahun ini komplit Mbak. Milih presiden ada, milih gubernur ini bulan November, lalu setelah itu memilih bupati. Ada semua. Iya Pak. Apakah nama Anda sudah terdaftar jadi pemilih? Nama saya sudah terdaftar, sudah ada undangannya, sudah ada jadwalnya. Sudah valid, aman. Baik Pak. Dari mana Anda mendapatkan info tentang pemilu? Oh, informasi ya. Informasi kebanyakan sih dari sosmed ya, dari Reels TikTok, YouTube, Instagram, lalu dari obrolan sama teman-teman juga ada. Oke, baik Pak. Di mana Anda mengikuti pemilihan suara? Saya kebetulan dari Banjarnegara domisilinya, jadi nanti saya ngikut di TPS kampung saya di Karangkobar, tepatnya di SD Purwodadi 2 itu nanti. Oh, baik Kak. Apakah Anda tahu tentang lembaga KPU? KPU, Komisi Pemilihan Umum, itu yang menyelenggarakan pemilu di Indonesia keseluruhannya. Apakah Anda tahu siapa yang bertugas sebagai pemungutan? Oh iya, untuk pemungutan suara ini kan biasanya ada timnya sendiri namanya KPPS itu ya.
KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara, kalau tidak salah itu singkatannya. Ada banyak orang yang terlibat di situ. Baik Pak, bagaimana menurut Anda mengenai pemilu yang terjadi di Indonesia? Pemilihan di Indonesia ini termasuknya udah bagus sekali. Karena kita bahkan bisa untuk mengakses berita acaranya, scanannya itu bisa kita akses secara online, langsung lihat hasil penghitungannya di TPS kita itu yang menang siapa itu bisa. Baik Pak, makasih ya Pak tentang informasinya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Iya Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Federica Ardana dengan Dedi Najwa akan mewawancarai dengan Bu Zulaiha seputar tentang penyoblosan. Di sini Bu Zulaiha, apakah Anda tahu tentang pemilu? Itu tentang pemilihan umum ya, yang biasa berlangsung 5 tahunan. Itu memilih presiden, wapres, kemudian ada gubernur, bupati, kepala daerah. Baik, nanti kalau di sekolah mungkin ada di ketor, tapi kalau pilihan ketua OSIS itu khusus di sekolah. Ya. Kalau pernahkah Zulaiha mengikuti pemilu? Nah, untuk pertanyaan ketiga, apa saja yang pernah ikuti pemilu yang pernah diikuti itu pemilu apa saja? Ya. Pemilu yang saya ikuti selama ini ada pemilihan presiden, wapres, kemudian pemilihan DPR, kemudian DPR, DPRD, kemudian bupati, kemudian gubernur. Untuk pertanyaan 4, tahun ini ada pemilu apa saja di Zulaiha? Untuk tahun ini khususnya di Jawa Tengah itu ada pemilihan gubernur, kemudian ada juga di kota kabupaten ada pemilihan bupati. Ya. Nama Bu Zulaiha sendiri sudah terdaftar apa belum gitu di pemilu tahun ini? Oh, nama saya sudah terdaftar. Dari pendataannya itu sudah dari kurang lebih 2 bulanan yang lalu itu ada yang data di rumah. Biasanya dari panitia pemilu alhamdulillah mendata siapa saja yang ikut dalam pemilihan. Nah, kebetulan yang di rumah itu sudah didata untuk memilih gubernur dan bupati. Untuk yang ke-6, dari mana Bu Zulaiha tahu tentang pemilu? Info tentang pemilu yang pertama yang jelas dari berita publik ya, sosial media, televisi, berita-berita di televisi itu banyak sekali info-info mengenai pemilu. Terus ditambah lagi dari pemerintah desa itu bisa menginformasikan kepada warganya bahwa akan ada pemilu, khususnya memilih gubernur dan bupati. Apalagi banyak selebaran pamflet, poster di pinggir jalan mengenai calon-calon gubernur maupun calon bupati yang akan dipilih. Yang ketujuh, di mana Bu Zulaiha mengikuti pemilihan suara? Biasanya di desa domisili saya. Kalau saya kebetulan di desa Gembongan, jadi saya milihnya di Gembongan. Biasanya namanya TPS, tempat pemungutan suara. Apa Bu Zulaiha tahu tentang lembaga KPU? KPU itu setahu saya itu singkatan dari Komisi Pemilihan Umum. Itu lembaga yang biasa menaungi tentang pemilihan umum. Yang ke-9, Bu Zulaiha tahu siapa yang bertugas jadi panitia pemungut suara? Setahu saya, kalau setiap saya milih di TPS itu kan ada bagian-bagian panitianya, namanya KPPS. Nah, di KPPS itu ada beberapa, kayaknya sekitar 15 atau 20 orang jadi panitianya. Yang bagian mencatat DPT itu data
pemilih tetap. Jadi siapa yang milih itu ada yang data. Kemudian bagian yang jaga bilik suara, kemudian bagian yang jaga tinta, terus ada pengawas TPS, kemudian ada ini perwakilan dari partai. Biasanya perwakilan dari calon gubernur atau calon bupatinya. Nah, ini untuk yang terakhir, Bu. Bagaimana menurut Bu Zulaiha mengenai pemilu yang terjadi di Indonesia? Wah, kalau pemilu di Indonesia kan setiap tahunnya akan selalu berbeda-beda. Ya. Apalagi kalau melihat dari sejarah. Nah, kalau dari sejarah, dari kita itu pemilu di Indonesia dimulai dari sekitar tahun 1950 itu pas zaman demokrasi liberal. Nah, kalau pas demokrasi liberal itu adalah hanya milih anggota DPR sama anggota konstituante dari presiden. Kemudian berlangsungnya dari waktu ke waktu dari demokrasi liberal, kemudian ada demokrasi terpimpin. Kalau terpimpin itu presiden seutuhnya yang menguasai, jadi yang mengatur siapa partainya, siapa yang menjabat. Akhirnya masuk ke eranya dari Soekarno, kemudian dari Soekarno ke Soeharto. Setelah Soeharto ada Soeharto sih kayak Habibie. Setelah Habibie itu ada Gus Dur, terus masuk Megawati. Nah, eranya mau setelah Megawati kita sudah mulai ada pemilihan langsung. Jadi ada yang namanya pencoblosan, rakyat milih langsung. Nah, yaitu sekitar tahun 2006 kalau nggak salah, yaitu terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai SBY, kemudian Jokowi sampai sekarang, kemudian yang terakhir Presiden ada Prabowo Gibran. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, gimana ya? Terima kasih atas meluangkan waktunya Bu. Semoga